trying to go around his man, pulls the ball back and it's in! Arsenal have scored and it's Emil Smith-Rowe who's given the Gunners the 1-0 advantage. Halo, jumpa kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Akhirnya bicara, Mikel Arteta jelaskan alasan Martinelli jarang main. Mikel Arteta dikritik karena berbagai hal selama melatih Arsenal, termasuk soal perlakuan terhadap Gabriel Martinelli. Arteta dianggap kurang memberi kesempatan untuk striker muda tersebut. Martinelli hanya 2 kali jadi starter Arsenal di Premier League musim ini. Dia menyuguhkan performa seperti musim lalu, pekerja keras di lapangan yang siap melakukan segalanya demi tim. Bahkan musim lalu ketika Arsenal kesulitan keluar dari rentetan hasil buruk, Martinelli jadi salah satu pemain yang menunjukkan semangat terbaik di lapangan. Dia terus bertarung ketika pemain lain mulai tampak lesu. Sebab itu, perlakuan Arteta untuk Martinelli musim ini dianggap tidak adil. Lantas, apa pembelaan Arteta? Martinelli hanya bermain 150 menit dari 7 pertandingan Arsenal di Premier League musim ini. Total, dia membuat 4 penampilan di semua kompetisi. Kesempatan tersebut terlalu minim untuk pemain yang dipercaya bisa jadi salah satu harapan masa depan Arsenal. Meski begitu, Arteta mengaku tidak ada alasan khusus karena ada banyak pemain yang kami punya di posisi yang sama, itu yang terutama, kata Arteta di laman resmi Arsenal. Dia mendapatkan kesempatan bermain di beberapa pertandingan. Dia jadi starter lawan Brentford dan kembali jadi starter lawan Chelsea. Selain itu, Arteta juga menegaskan bahwa minimnya jam bermain Martinelli juga dipengaruhi oleh cedera. Striker Brasil ini harus melewatkan beberapa pekan hingga bulan karena cedera berulang. Sayangnya dia cedera pekan lalu. Memang cedera minor, tapi kami tidak yakin apakah dia bisa bermain di laga berikutnya, lanjut Arteta. Kami memiliki kepercayaan penuh kepada Gabi dan kami harus menemukan ruang yang tepat baginya untuk bergabung dalam skuad. Dan kami harus menemukan ruang yang tepat baginya untuk berkembang dalam skuad. Jack Wilshere yakin wonderkid 17 tahun ini bakal jadi bintang besar Arsenal di masa depan. Ex-gelandang Arsenal Jack Wilshere meyakini bahwa pemain muda Charlie Patino memiliki masa depan yang sangat cerah di klub raksasa Premier League tersebut. Sinar Patino memang sudah bukan menjadi rahasia lagi di kalangan internal Arsenal. Banyak fans The Gunners yang berharap Mikel Arteta segera memainkan bintang 17 tahun itu di tim utama. Patino sempat hampir masuk skuad Arsenal untuk laga Carabao Cup kontra Wimbledon September kemarin. Namun, Arteta rupanya lebih memilih untuk membawa skuad terbaik yang ia miliki. Belakangan ini, Wilshere kembali berlatih di Arsenal guna menjaga kebugaran dan dalam upaya mendapatkan lisensi kepelatihan. Wilshere pun melihat potensi besar ada pada Patino. Saya mengenalnya, saya pernah melihatnya bermain dan dia pemain yang bagus. Dia jelas masih sangat muda dan harus banyak berkembang. Tetapi dia pasti orang yang dibicarakan semua orang di tempat latihan, ujar Wilshere kepada PA. Para pemain tim utama tahu siapa dia dan dia adalah pemain yang bagus dan pasti untuk masa depan, tambahnya. Lebih lanjut, Wilshere merasa sepakat dengan supporter yang menilai bahwa Patino sedikit banyak memiliki kemiripan gaya bermain dengan dirinya. Ya, ada beberapa kesamaan, ada beberapa, tetapi dia adalah pemain yang berbeda juga. Dan saya pikir penting bagi orang-orang untuk melihat siapa dia daripada mengatakan, oh, dia adalah Jack Wilshere berikutnya, tutur Wilshere. Dia tentu saja memiliki beberapa kualitas yang tidak saya miliki dan ada hal-hal yang perlu dia perbaiki, tetapi dia akan membuat nama untuk dirinya sendiri di masa depan, tukasnya. Wilshere sebut Unai Emery bukan orang tepat untuk Arsenal. Mantan gelandang Arsenal Jack Wilshere memberikan komentar mengenai kiprah Unai Emery saat menangani The Gunners dulu. Menurutnya, Emery bukan orang yang tepat untuk Arsenal. Emery pernah melatih Arsenal selama 18 bulan. Dia mengambil alih The Gunners dari tangan Arsene Wenger pada tahun 2018. Emery berhasil mengantarkan Arsenal menjadi runner-up Liga Eropa musim 2018-2019.
namun dia kemudian dipecat pada November 2019. Wilshere sendiri meninggalkan Arsenal tak lama setelah Emery datang ke klub. Gelandang asal Inggris tersebut tak masuk dalam rencana Emery di Emirates Stadium. Wilshere menilai Emery bukan orang yang tepat untuk melatih Arsenal, sebab gaya permainannya berbeda jauh dengan The Gunners. Ada perubahan besar ketika Arsene pergi. Ini bukan saya sakit hati karena Unai mengatakan kepada saya bahwa saya boleh pergi, tetapi saya tidak pikir dia bukan orang yang tepat, kata Wilshere kepada Talksport. Mikel Arteta mengambil alih Arsenal setelah kepergian Emery. Wilshere menilai keadaan The Gunners saat ini sudah jauh lebih baik. Saya pikir dia bukan orang yang tepat, tetapi sekarang mereka berada di jalan yang benar. Akan selalu ada penurunan ketika Arsene pergi karena begitu banyak perubahan yang terjadi begitu cepat. Dia mengendalikan segalanya, tapi sekarang mereka tampaknya membangun perlahan dan kembali ke tempatnya yang seharusnya. Wah, akhir-akhir ini semenjak Wilshere kembali ke Arsenal, dia sering mengomentari mantan klubnya ya. Arsenal Women raih kemenangan perdana di ajang UWCL. Arsenal mengalahkan Hoffenheim 4-0 di Liga Champions Wanita pada hari Kamis untuk naik ke tempat kedua di grup C. Kemenangan The Gunners melihat gol pertama Tobin Head Arsenal bersama dengan skor dari Vivian Miedema, Leah Williamson, dan Kim Little. Head memulai Liga Champions pertamanya dengan Arsenal. Dia sebelumnya tampil sebagai pemain pengganti dalam pertandingan pembuka Liga Champions Arsenal melawan Barcelona, di mana Head membuat assist. Pada hari Kamis, Head bermain selama 74 menit melawan Hoffenheim dan mencetak gol beberapa saat sebelum turun minum untuk membuat skor menjadi 2-0. Gol Head datang setelah beberapa permainan hebat dari The Gunners. Selain mencetak gol pertamanya di Arsenal, ini adalah gol pertama Head di Liga Champions. Dia bermain di kompetisi bergengsi Eropa selama waktunya bersama Paris Saint-Germain pada 2013-2014, tetapi tidak pernah mencetak gol. Selanjutnya untuk Head dan Arsenal di Liga Champions adalah perjalanan ke Denmark untuk bermain melawan HB Koke pada 10 November. Tim Denmark juga bermain pada hari Kamis dan hanya kalah dari Barcelona 2-0 yang tak terbendung. Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, you Gunners. Bye-bye.